Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 983-986. Saat ini, di samping Danau Xianyu, Xiantai berdiri. Ada banyak kultivator muda yang berdiri di atasnya, semuanya adalah kultivator dari keluarga lain, namun tidak ada keraguan bahwa Bai Xian adalah yang paling mempesona. Matanya terfokus, auranya tidak lemah, dan ada sedikit keterpisahan di antara alisnya. Memanggil, dan pada saat ini, Kongqi mengambil tindakan dan mendarat di platform abadi. Kecelakaan. Saat ini, semua orang sedang duduk satu demi satu. Penggarap dari keluarga Jiang, keluarga Sue, dan keluarga lainnya duduk mengelilingi platform abadi. Selama Kongqi mengambil tindakan, Danau Xianyu akan terselamatkan, kata orang kuat dari keluarga Sue. Sementara Lin Yan sedang duduk di sudut keluarga Sue, duduk bersama Xiao Huan. Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai, kata Jiang Qian saat ini. Sue Dingshan dan yang lainnya juga mengangguk. Ledakan. Saat kata-kata itu jatuh, suara gemuruh meledak. Di platform abadi, Bai Xian, Kongqi dan lainnya tiba-tiba mengambil tindakan dan bertarung bersama. Pertarungan ini tidak rumit. Generasi muda kultivator dari beberapa keluarga naik dan bertarung hingga mereka semua jatuh ke platform abadi. Pada akhirnya, anggota keluarga yang tinggal di platform abadi mendapatkan Danau Xianyu. Keluarga lain telah mengirimkan banyak generasi muda. Hanya keluarga Jiang dan keluarga Sue yang membiarkan Bai Xian dan Kongqi mengambil tindakan. Bagaimanapun, orang-orang dari keluarga Sue juga tahu bahwa mengirim orang lain akan sia-sia dan mereka tidak setingkat Bai Xian dan Kongqi. Ledakan. Namun pertempuran baru saja dimulai. Tubuh Kongqi terguncang, dan dia dipukul oleh Bai Xian dengan telapak tangan, dan kemudian jatuh ke bawah platform abadi. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, Sue Dingshan dan yang lainnya terkejut. Kongqi memandang Bai Xian di platform abadi dan berkata, "Saudara Bai sangat kuat, saya bukan tandingannya." "Saudara Kong hanya ceroboh," Bai Xian berkata sambil tersenyum. Percakapan ini membuat ekspresi keluarga Sue tiba-tiba berubah. Bahkan Sue Yi mengerutkan kening. Semua orang baru saja bisa melihat pemandangan itu. Kongqi hanya melakukan gerakan biasa saja, sedangkan Bai Xian juga memberikan gerakan telapak tangan yang santai dan berkibar. "Ini semua akting. Saudara Kong, apa maksudmu?" Sue Dingshan memandang Kong Sanwei, kepala keluarga Kong, dan bertanya. Kong Sanwei segera tersenyum dan berkata, "Saudara Sue, mengapa kamu harus marah? Kamu juga telah melihatnya. Kongqi lah yang ceroboh. Tetapi jika kamu jatuh di Xiantai, kamu kalah. Tampaknya Danau Xianyu akan menjadi milik keluarga Jiang." Haha. Adapun Jiang Qian, dia bahkan lebih tertawa. "Kamu sudah lama berkolusi secara pribadi. Menatap ini, bagaimana mungkin keluarga Sue tidak mengerti?" Sue Dingshan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Sue Dingshan, barusan kamu mengatakan di depan umum bahwa Kongqi adalah menantu dari keluarga Suemu. Kami semua telah mendengar ini. Ketika Sue Yi dan Kongqi menikah suatu hari nanti, jangan lupa untuk mengundang kami." Jiang Qian berkata lebih lanjut. Haha. Terbaru, Bab D, bagian G Part 0. Saat ini, suara tawa tiba-tiba terdengar dari seluruh penjuru Sendai. Semua kultivator memandang Sue Dingshan dan kultivator keluarga Sue seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Wajah Sue Dingshan muram dan dia mengeluarkan seteguk darah. Ini memalukan. Penghinaan yang nyata. Apalagi dalam situasi ini, keluarga Sue tidak hanya kehilangan Danau Xianyu, tetapi juga memaksa Sue Yi menikah dengan keluarga Kong. Keluarga-keluarga ini telah bersatu. Jika keluarga Sue, jika Anda tidak setuju, bisa dibayangkan tekanan yang akan Anda hadapi. Keluarga Sue belum kalah, kata Sue Yi saat ini, dan sosoknya melompat dan mendarat langsung di platform abadi. Xiao Yi. Sue Dingshan terkejut saat melihat Sue Yi mengambil tindakan. Dan ekspresi semua orang juga berubah. Di platform abadi, Bai Xian menatap Sue Yi, dan kemudian berkata, "Kamu ingin bertarung denganku?" Dalam pertempuran untuk Danau Xianyu, generasi muda dari setiap keluarga bisa naik ke panggung untuk bertarung. Saya anggota keluarga Sue,
jadi aku bisa bertarung. Kata Sue Yi, dengan nada dingin di suaranya. Nona, Xiao Huan berbicara dari kursi, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bai Xian memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Sue Yi seharusnya bukan tandingannya. Namun saat ini, hanya ada satu pertempuran tersisa. Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda perbedaan antara Anda dan saya. Bai Xian membuka mulutnya, dan kekuatan spiritual meledak, dipenuhi dengan pesona Tao, dan langsung menuju ke arah Sue Yi. Ledakan. Pada saat ini, Sue Yi juga meledakkan kekuatan spiritualnya. Dia memiliki pesona Tao yang luar biasa. Dia membawa tubuh roh air Tao. Menghadapi Bai Xian, dia tidak berani gegabah. Tubuh Tao itu meledak, air Danau Xianyu menderu, aliran air mengalir menuju Bai Xian. Ini juga membuat Sue Dingshan dan yang lainnya terkejut. Ini Danau Xianyu. Xiao Yi telah berlatih di sini selama 2 tahun, dan dia juga telah menembus tubuh Tao di sini. Mungkin dengan ini, dia benar-benar bisa melawan Bai Xian. Petik 2. Ekspresi para penggarap keluarga Sue juga memadat. Namun, ekspresi kultivator keluarga Jiang tidak banyak berubah. Dan Jiang Qian mencibir di wajahnya. Mata Bai Xian tenang, dan dia segera mengambil tindakan. Kekuatan spiritual di tubuhnya sangat besar. Saat air Danau Xianyu hendak menyentuhnya, suhu dunia tiba-tiba turun, dan air danau langsung berubah menjadi es. Fisik Bingling Dao. Semua orang terkejut karena Bai Xian memiliki fisik seperti itu. Kemudian, semua orang melihat bahwa air es dikendalikan langsung oleh Bai Xian, dan kemudian paku es menuju ke arah Sue Yi. Bum bum bum. Sue Yi mengambil tindakan, dan kekuatan Danau Xianyu memadat, tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya belum mencapai kondisi pencerahan yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan Danau Xianyu, dan dia hanya bisa memblokirnya, paku es. Bai Xian mencibir dingin, tubuh Ice Spirit Tao bahkan lebih kuat, dan semua air danau yang dipadatkan oleh Sue Yi berubah menjadi es batu, sehingga melepaskan diri dari kendali Sue Yi dan menjadi senjata Bai Xian. Xiao Yi baru berada pada tahap pencerahan setengah langkah, sedangkan Bai Xian berada pada tahap pencerahan setengah langkah. Kesenjangannya terlalu besar untuk ditebus. Pada saat ini, Sue Dingshan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bang! Dan pertempuran di platform abadi tidak lagi menimbulkan banyak ketegangan. Tubuh Sue Yi tiba-tiba terguncang, dan dia langsung terguncang keluar dari platform abadi. Batuk. Bahkan di bawah kekuatan seperti itu, Sue Yi memuntahkan darah dari mulutnya. Dia tersesat. Sekalipun aku merasa tidak ingin melakukannya, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia melakukan semua yang dia bisa. Sue Dingshan, apakah kamu yakin sekarang? Jiang Qian bertanya sambil menatap Sue Dingshan. Sue Dingshan menutup matanya dan menghela nafas. Generasi muda keluarga Sue juga menunjukkan senyuman pahit. Bahkan jika mereka semua mengambil tindakan, mereka bukanlah tandingan Bai Xian. Jika kakak tertuaku tidak ada di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu menjadi begitu sombong? Sue Yi menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, hahaha, kakak tertuamu, Sue Tu masih diburu oleh rakyat pangeran ketiga, dan hidup atau matinya tidak pasti. Aku akui dia luar biasa, tapi meskipun dia datang hari ini, dia mungkin bukan lawanku. Platform abadi, teriak Bai Xian. Setelah kata-kata ini jatuh, ekspresi Lin Yan tiba-tiba memadat. Sue Tu, Nona Sue, kakak tertuamu, disebut Sue Tu. Lin Yan memandang Sue Yi dan bertanya. Kata-kata yang tiba-tiba ini juga membuat mata semua pembudidaya tertuju pada Lin Yan. Siapa orang ini? Saya tidak tahu. Untuk bisa menanyakan topik seperti itu, dia jelas bukan dari keluarga Sue. Tapi semua orang juga menarik pandangannya dan tidak lagi memperhatikan. Ya, kata Sue Yi saat ini. Tapi Sue Tu dengan tahi lalat di sudut mulutnya. Lin Yan bertanya lagi. Tuan Lin, apakah Anda kenal kakak laki-laki tertua saya? Sue Yi bertanya sambil menatap Lin Yan. Mendengar ini, Lin Yan sangat yakin bahwa keluarga Sue sebenarnya adalah keluarga Sue Tu, dan Sue Yi sebenarnya adalah saudara kandung Sue Tu. Lin Yan tahu lebih dari sekedar Sue Tu. Di dunia keabadian dan dunia bawah, terjadi pertarungan hidup dan mati. Di antara Xinjiang Selatan, Sue Tu adalah yang paling kejam, dan dia, Lin Yan,
dan Tiandian adalah teman dekat hidup dan mati. Apakah kamu sudah muak dengan omong kosong? Jiang Qian sedikit tidak sabar saat ini dan berkata langsung, lalu melihat ke arah Sue Dingshan. Sue Dingshan, selanjutnya, Danau Xianyu ini milik keluarga Jiang kita. Praktisi dari segala penjuru juga kembali tertawa. Adapun para penggarap keluarga Sue, mereka semua tampak sedih. Karena kamu adalah saudara perempuan Sue Tu, denganku di sini hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menindas keluarga Suemu. Suaranya seperti guntur, membuat orang memandangnya. Lalu mata semua orang tertuju pada Lin Yan lagi. Nadanya keras sekali, siapa kamu? Kali ini, kepala keluarga Sue berteriak. Bahkan Jiang Qian memiliki ekspresi kental di wajahnya dan berkata dengan dingin, ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang berani berbicara seperti ini. Bahkan Sue Dingshan dan praktisi keluarga Sue terkejut dengan pemandangan di dalamnya di depan mereka. Mereka tidak menyangka Lin Yan akan melangkah maju. Bahkan mata Xiao Huan membelalak. Namun, mereka semua tercengang. Bahkan jika Lin Yan berdiri, apa gunanya? Lin Yan baru setengah langkah menuju pencerahan, dan tidak setingkat Bai Xian. Tuan Lin. Bahkan Sue Yi pun terkejut. Tapi saat ini, sosok Lin Yan melompat dan tiba di platform abadi. Haha, tahukah kamu bahwa kamu baru saja? Bai Xian menatap Lin Yan dan tiba-tiba mencibir. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Lin Yan menyelanya dan berkata, apakah kamu sendiri yang akan bunuh diri, atau kamu ingin aku membantumu? Petik 2. Bab D terbaru. Apa? Kata-kata ini langsung mengejutkan semua orang. Kelopak mata Bai Xian bergerak-gerak. Apa kalimat pertama pemuda ini ketika dia muncul? Bahkan Xiao Huan dan Sue Yi sedikit terkejut. Bahkan mereka harus menghela nafas, bukankah ini terlalu gila? Sue Dingshan dan yang lainnya menelan seteguk air liur. Ledakan. Kemudian dia mencibir, dan kemudian berkata, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Kamu sedang mencari kematian. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sini, kekuatan esnya bahkan lebih kuat, dan seluruh Sendai seperti gua es. Para pemuda dari keluarga lain tiba-tiba gemetar dan tidak berani tinggal di platform abadi lebih lama lagi, jadi mereka langsung turun. Tapi ekspresi Lin Yan tetap sama. Kamu agak mampu, tapi kamu. Bai Xian tertegun. Dia tidak menyangka energi esnya tidak dapat mengejutkan Lin Yan. Lalu berbicara. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Golden Saint Daoyan bergegas keluar dari jari Lin Yan dan berubah menjadi kekuatan yang kuat, langsung menuju Bai Xian. Jelas, Lin Yan tidak ingin mendengarkan omong kosong orang ini di sini. Badan api. Melihat apinya, Bai Xian mencibir dengan dingin. Senyuman Jiang Qian dan yang lainnya juga semakin dalam. Di Xinjiang Selatan ini, tidak seperti tempat lain, badan api tidak berguna. Di tempat di mana kekuatan spiritual air sangat kuat, kekuatan tubuh api jelas akan sangat berkurang. Tapi kemudian ekspresi mereka tiba-tiba terkejut. Nyala api ini secara langsung menghancurkan kekuatan es Bai Xian, dan mata Bai Xian melebar sepenuhnya. Ketika api benar-benar menghantamnya, dia menyadari betapa kuatnya api itu. Tertawa. Pada saat ini, dia dengan cepat meledakkan kekuatan es di tubuhnya, mencoba melawan api. Tapi menghadapi api, kekuatan es bahkan tidak bisa memancarkan sedikit pun kekuatan. Melihat pemandangan ini, Bai Xian terkejut, dan sebuah cahaya tiba-tiba bersinar. Di tangannya, senjata Tao muncul. Tak tahu malu. Melihat senjata Tao ini, pembudidaya keluarga Sue tiba-tiba mengutuk. Semua orang tahu bahwa pertempuran di Danau Xianyu adalah pertarungan tangan kosong, tapi sekarang Bai Xian sebenarnya menggunakan senjata Tao. Dengan senjata Tao di tangannya, Bai Xian menghela nafas lega, dia mengerahkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya dan mendarat di alat Tao, membuat alat Tao berdengung terus-menerus keluar. Bang! Namun, tidak ada yang menyangka bahwa meskipun senjata Tao digunakan, dan senjata Tao ini masih memiliki kekuatan es yang kuat, senjata tersebut akan tetap dirugikan jika bertabrakan dengan api Lin Yan. Bai Xian juga terguncang keluar dari platform abadi. Dia batuk darah dan tampak pucat. Menang? Menang. Melihat pemandangan ini, Sue Dingshan mengusap matanya tak percaya. Bahkan Sue Yi, Xiao Huan dan lainnya sangat terkejut.
Pada saat ini, Sue Yi juga sepenuhnya memahami bahwa Lin Yan mungkin menyembunyikan kekuatannya. Di bawah pengepungan Wei Wu dari Kerajaan Abadi Qingcheng, Lin Yan memilih untuk melarikan diri, bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Wei Wu dan yang lainnya, tetapi karena dia takut dengan Kerajaan Abadi Qingcheng, bukan. Namun bagaimanapun juga, situasi saat ini telah teratasi. Bai Xian terluka, dan Lin Yan adalah satu-satunya yang tersisa di platform abadi. Pertempuran di Danau Xianyu telah berakhir. Danau Xianyu masih milik keluarga Sue. Anak baik, kamu mencari kematian karena merusak urusan pentingku. Melihat Lin Yan, Jiang Qian berteriak keras, dan saat berikutnya, raungan juga terdengar, dan para praktisi dari keluarga Jiang semuanya meledak dengan kekuatan spiritual. Tidak hanya itu, bahkan keluarga Sue, keluarga Kong dan keluarga lainnya juga meledakkan kekuatan spiritualnya, bahkan kemudian mengepung para pembudidaya keluarga Sue. Jiang Qian, apa maksudmu? Menatap pemandangan ini, Sue Dingshan bertanya dengan ekspresi marah. Apa maksudmu, Sue Dingshan? Kamu harus memahami bahwa rencana keluarga Jiang bukanlah menciptakan Danau Xianyu. Kamu ingin menelan keluarga Sueku. Kemarahan di wajah Sue Dingshan menjadi semakin kuat. Pertempuran di Danau Xianyu hanyalah kebohongan bagimu. Hari ini, kami telah mengumpulkan begitu banyak orang di sini sehingga kamu tidak dapat melarikan diri. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Sue di keluargamu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Lin Yan, dan kemudian berkata, "Nak, kamu menyakiti menantuku dari keluarga Jiang. Hari ini, kamu akan menjadi orang pertama yang mati." Adapun para penggarap keluarga Sue, wajah mereka penuh ketakutan. Ini benar-benar krisis di semua pihak. Terlebih lagi, keluarga Sue tidak menyangka bahkan keluarga Kong akan bersatu untuk menyerang mereka. Dengan begitu banyak kekuatan, keluarga Sue tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup lagi. Saya tidak menyangka keluarga Sue saya hanya bisa dihancurkan dengan cara ini. Sue Dingshan menutup matanya dipenuhi kesedihan. Dia bisa merasakan aura formasi di sini. Keluarga Jiang dan pembudidaya lainnya sebenarnya mampu memadatkan formasi di Danau Xianyu ini tanpa ada yang menyadarinya. Dalam situasi ini, meskipun mereka mengambil tindakan, mereka pasti tidak akan bisa pergi. Ayah mertua, pria ini menyakitiku. Aku tidak boleh membiarkan dia mati dengan mudah. Aku ingin melihatnya disiksa sampai mati. Menatap Lin Yan, Bai Xian berbicara, dengan nada sinis dalam suaranya. Oke, Jiang Qian juga mencibir. Di mata mereka, meskipun Lin Yan luar biasa, dia tetaplah karakter kecil. Kali ini, aku akan menyakitimu. Sue Yi menatap Lin Yan dengan putus asa di matanya. Adapun kepala keluarga Sue, Kong Qi, kepala keluarga Kong dan lainnya, mereka semua mendengus dan mencibir. Bai Xian bahkan mengambil satu langkah ke depan, ingin melihat ekspresi ketakutan Lin Yan dengan jelas. Namun, pada saat ini, telapak tangan Lin Yan tiba-tiba terangkat. Ledakan, raungan segera meledak. Tadi di Sendai, dia hanya menggunakan jentikan jarinya. Untuk menghadapi karakter seperti Bai Xian, dia tidak perlu menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang, dia mengangkat tangannya dengan momentum yang besar. Golden Sein Daoyan juga meraung, seperti naga api, menuju Bai Xian. Ini langsung mengejutkan semua orang. Siapa sangka Lin Yan berani mengambil tindakan saat ini. Yang lebih mengejutkan mereka adalah naga api itu begitu luar biasa. Wow, Bai Xian juga kaget, tapi dia tetap mengorbankan senjatanya. Aduh, banyak orang menghela nafas. Kekuatan senjata Tao begitu dahsyatnya, meskipun naga apinya luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan senjata Tao ini. Klik, namun, ketika naga api itu mendarat di atas senjata Tao, terdengar suara yang jelas, lalu matanya tiba-tiba melebar, dan alat Tao itu benar-benar hancur. Dan kekuatan naga api masih ada. Nyala api bergetar ke segala arah dan langsung menelan Bai Xian. Puff! Saat sebuah suara jatuh, seluruh tubuh Bai Xian menjadi abu, bahkan senjata Dao di tangannya. Pemandangan di depanku sangat aneh. Dan itu sangat menakutkan. Bai Xian adalah seorang kultivator pada tingkat semi pencerahan, dan senjata Tao di tangannya bahkan lebih luar biasa. Namun, apakah ini masalahnya? Kamu,
beraninya kamu membunuh Bai Xian. Jiang Qian sangat marah. Saat sosoknya bergerak, senjata Tao miliknya meledak. Keluarga Jiang luar biasa, tetapi mereka hanya memiliki satu senjata Tao yang tersisa di tangan mereka. Meskipun Lin Yan baru saja mengambil tindakan, itu sangat mengejutkan. Tapi dia bukan Bai Xian, dia adalah seorang kultivator di tingkat puncak alam pencerahan setengah langkah. Pesona Tao di tubuhnya meresap ke udara, seperti kabut tebal yang tidak bisa larut. Bukan hanya dia, tetapi juga kepala keluarga Kong, Kong Qi, dan keluarga Sue mengetahui bahwa Lin Yan luar biasa, dan mereka semua mengambil tindakan pada saat yang sama, dan bahkan mengaktifkan formasi untuk bergerak menuju Lin Yan. Daerah ini juga bergemuruh dan berguncang. Kekuatan semacam ini membuat Sue Dingshan dan yang lainnya merasakan banyak ketakutan di dalam diri mereka. Kekuatan seperti itu tidak mungkin ditolak. Sial, sial, sial. Namun, saat mereka membombardir Lin Yan mengangkat tangannya lagi. Dengan telapak tangannya menghadap ke langit, energi spiritual dari segala arah berkumpul dalam sekejap. Di bawah kekuatan spiritual seperti itu, mereka semua melawan dan terjatuh. Ini, dia sendiri yang bisa menahan semua kekuatan. Para penggarap keluarga Sue benar-benar terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Ini sungguh di luar dugaan. Lin Yan seharusnya seumuran dengan Sue Yi, bukan? Sebenarnya punya kekuatan seperti itu. Ini bukan sajak dari Tao, ini arti dari Tao. Di alam pencerahan, dia sebenarnya adalah orang kuat di alam pencerahan. Dari Tao, Sue Dingshan dan yang lainnya berbicara. Sue Yi, seperti Xiao Huan, membuka mulutnya karena terkejut. Ledakan, niat Dao meledak, meliputi segala arah. Formasi di sini tiba-tiba hancur, dan rune berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan yang begitu kuat. Ekspresi Jiang Qian, Kong Qi dan lainnya berubah total. Mereka juga tidak menyangka bahwa pemuda yang mereka anggap remeh ini sebenarnya adalah seorang kultivator alam pencerahan. Jika mereka tahu bahwa ada orang kuat di keluarga Sue, mereka tidak akan berani memprovokasi dia sama sekali. Terlebih lagi, Jiang Qian dan yang lainnya bahkan tidak bisa berkata-kata. Mereka memperhatikan Sue Dingshan secara mendalam. Keluarga Yusue sudah memiliki seorang pria muda. Ledakan. Tapi, dia tidak pernah bisa mengucapkan kata-kata ini. Ketika niat ini meledak, tubuh orang-orang ini meledak dan berubah menjadi debu. Saat berikutnya, tempat ini menjadi lebih bersih. Kecuali keluarga Sue, semua pembudidaya lainnya dari keluarga Jiang, keluarga Kong, keluarga Sue, dan keluarga lainnya dibunuh. Sekarang, Sue Dingshan dan yang lainnya melihat ke arah Lin Yan lagi, dan mata mereka telah berubah. Lin, Tuan Lin, Sue Yi tampak tertegun. Sue Dingshan menghela nafas. Keluarga-keluarga ini mendorong keluarga Sue ke jalan buntu, dan bahkan memaksa Sue Yi hampir menikahi Kong Qi. Namun, keluarga Sue menganggap itu adalah dilema yang tidak dapat diatasi. Itu sebenarnya diselesaikan oleh telapak tangan Lin Yan. Satu kekuatan bisa mengalahkan 10 kelompok, mungkin itu saja, bukan? Pertarungan memperebutkan Danau Xianyu juga berakhir seperti ini. Kemudian semua orang kembali ke keluarga Sue, dan Lin Yan secara alami diperlakukan sebagai tamu. Aduh, Sue itu menyinggung pangeran ketiga, dan keberadaannya masih belum diketahui, tapi dia seharusnya masih hidup. Bagaimanapun, orang-orang pangeran ketiga masih mencarinya. Di aula, Sue Dingshan dan yang lainnya berbicara tahu bahwa Lin Yan adalah teman Sue Tu. Sedangkan sisanya, Lin Yan tidak banyak bicara. Seberapa kuat kerajaan abadi King Cheng? Lin Yan bertanya. Kuat, terlalu kuat. Sue Dingshan berkata, energi spiritual langit dan bumi bangkit kembali, dan mata air tiba-tiba muncul dari sumur kuno tempat kerajaan peri King Cheng awalnya. Mata air itu berisi jalan besar, dan beberapa praktisi dari alam pencerahan lahir. Di perbatasan selatan ini, ternyata tidak ada satupun praktisi di alam pencerahan. Petik 2. Selama ada kekuatan di alam pencerahan di Xinjiang Selatan, mereka pasti akan mampu menekan semuanya petunjuk arah. Adapun kerajaan abadi King Cheng, beberapa praktisi alam pencerahan telah muncul. Bahkan pangeran ketiga adalah seorang kultivator di alam pencerahan. Dan pangeran ketiga bahkan lebih luar biasa. Yang dia pahami adalah 3000 unsang Dao.
Meskipun dia tahu bahwa pangeran ketiga adalah musuhnya, Sue Dingshan masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan batinnya. Praktisi di alam pencerahan pada dasarnya memahami 100.000 jalan biasa. Mereka yang dapat memahami 3.000 cara tertinggi semuanya adalah orang jenius. Pangeran ketiga luar biasa dan mencuri tunangan Sue Tu. Aduh, kata sesepuh keluarga Sue juga. Ini merupakan penghinaan nyata bagi siapapun. Kebencian merebut istrimu tidak bisa didamaikan. Namun sayangnya, menghadapi raksasa kerajaan abadi King Cheng, keluarga Sue tidak dapat menggoyahkannya. Ledakan. Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Merasakan aura ini, ekspresi praktisi keluarga Sue tiba-tiba berubah. Tidak, nenek moyang keluarga Jiang masih hidup, kata Sue Dingshan, tampak ngeri.